Yang pertama, kita akan mengenal apa itu pola bilangan. Hai teman-teman, pernahkah kalian bermain ludo atau ular tangga? Untuk dapat memainkan permainan ludo atau ular tangga, kalian memerlukan sebuah dadu. Jika kalian perhatikan, di setiap dadu tersebut memiliki bagian-bagian yang digambarkan dalam bentuk bulatan-bulatan kecil atau sering disebut noktah atau titik seperti pada gambar. Bulatan-bulatan kecil tersebut mewakili bilangan-bilangan yang ditentukan. Satu bulatan mewakili bilangan 1, dua bulatan mewakili bilangan 2, dan begitu seterusnya, hingga 6 bulatan yang mewakili bilangan 6. Uniknya, penulisan noktah-noktah tersebut ternyata mengikuti pola bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, pola bilangan adalah suatu susunan bilangan yang memiliki bentuk yang teratur. Selanjutnya, apa saja ya macam-macam pola bilangan itu? Nah, terdapat pula macam-macam pola bilangan. Yang pertama, ada pola bilangan ganjil, kedua, ada pola bilangan genap, yang ketiga, ada pola bilangan segitiga, dan keempat, ada pola bilangan persegi, dan yang terakhir, ada pola bilangan Pascal. Pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang terdiri dari bilangan-bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi dua atau kelipatannya, sehingga kita dapat memperoleh bilangan ganjil dengan rumus 2n-1 atau 2n plus 1. Contoh pola bilangan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ternyata, pola bilangan ganjil ini membentuk sebuah pola loh untuk bilangan ke n dari pola bilangan ganjil, yaitu 2n-1. Selain itu, pola bilangan ganjil juga memiliki pola untuk penjumlahannya, yaitu jumlah n suku pertama pola bilangan ganjil adalah n kuadrat. Nah, setelah mengetahui rumus dari pola bilangan ganjil, silahkan kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola bilangan genap. Nah, sebelum kita masuk ke materi pola bilangan genap, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu pola bilangan genap. Jadi, pola bilangan genap itu adalah pola bilangan yang terbentuk dari bilangan-bilangan genap. Sedangkan bilangan genap itu adalah bilangan asli yang habis dibagi dua atau kelipatannya. Nah, setelah kita mengetahui apa itu pola bilangan genap, lalu apa sih rumus mencari pola bilangan genap? Nah, ini rumus untuk pola bilangan genap. Rumusnya adalah UN sama dengan 2 dikali N. UN adalah suku ke N sama dengan 2 dikali suku ke N. Selanjutnya ada rumus jumlah bilangan genap. Rumusnya adalah UN sama dengan N dikali N ditambah 1. UN adalah suku ke N sama dengan suku ke N dikali suku ke N ditambah 1. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari pola bilangan genap dan jumlah bilangan genap. Nah, contoh dari pola bilangan genap itu adalah U2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, ini dapat dari rumus tadi. Jadi rumus tadi adalah UN sama dengan 2 dikali N. Kita masukkan suku ke 2 ini dengan 2 dikali N-nya diganti dengan angka 2. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian untuk jumlah bilangan genap itu sama seperti rumus tadi, yaitu UN sama dengan N dikali N ditambah 1. Dengan suku ke N-nya adalah suku ke 5. Jadi kita masukkan ke dalam rumus tadi, yaitu 5 dikali 5 ditambah 1 sama dengan 30. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Apa itu pola bilangan persegi? Pola bilangan persegi adalah suatu barisan yang membentuk suatu pola persegi. Contoh dari pola ini adalah 1, 4, 9, 16. Ternyata pada pola persegi membentuk suatu pola yaitu n kuadrat. Sehingga rumus suku ke n pada pola bilangan persegi adalah n kuadrat. Itulah rumus menentukan jumlah n suku pertama dari pola bilangan persegi yaitu
Sn sama dengan 1/6n dikali n plus 1 dikali 2n plus 1. Lanjut ke contoh soal, terdapat pola 1, 4, 9, 16, dan 25. Pertanyaannya, berapa banyak noktah pada suku ke-11 dan suku ke-17 pola tersebut? Maka kita gunakan rumus UN sama dengan n kuadrat, sehingga U11 sama dengan 11 kuadrat sama dengan 121 nokta, dan U17 sama dengan 17 kuadrat sama dengan 289 nokta. Pola bilangan segitiga. Apa sih pola bilangan segitiga itu? Pola bilangan segitiga adalah suatu barisan yang membentuk suatu pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga itu terbentuk dari angka 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Kemudian untuk barisan bilangan sendiri adalah 1, 3, 6, 10, 15, 21, dan seterusnya. Deret bilangannya terdiri dari 1 ditambah 3, ditambah 6, ditambah 10, ditambah 15, dan ditambah 21. Kemudian, rumus untuk mencari suku ke n adalah UN sama dengan setengah dikalikan n, kemudian dikalikan dengan n ditambah dengan 1. Nah, jikalau rumus untuk mencari jumlah suku pertama yaitu suku yang akan dicari sama dengan 1/6 dikalikan dengan n. Kemudian dikalikan n ditambah 1 dan dikalikan n ditambah 2. Nah, bisa kita lihat gambar itu merupakan salah satu contoh pola bilangan segitiga. Nah, untuk contoh soalnya, kita punya soal yaitu dari suatu baris bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, dan seterusnya hingga ke 12. Berapakah pola bilangan segitiga ke-12? Untuk jawabannya, kita pakai rumus untuk mencari suku tadi ya, yaitu UN sama dengan setengah dikalikan n, kemudian dikalikan dengan n ditambah 1. Untuk suku yang akan kita cari yaitu suku ke-12. Jadi kita masukin n-nya adalah 12. Setengah dikalikan 12, kemudian kita jumlahkan dulu 12 ditambah dengan 1. Nah, kita dapat setengah dikali 12 itu 6, dan 12 ditambah 1 itu 13. Kita kalikan 6 dan 13 itu adalah hasilnya 78. Jadi, suku ke-12 pola bilangan segitiga pada contoh soal adalah 78. Pola bilangan Pascal. Pascal, lengkapnya Blaise Pascal, adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Perancis. Beliau menyusun pola yang unik berbentuk segitiga yang diberi nama pola bilangan segitiga Pascal. Apa sih pola bilangan Pascal itu? Pola bilangan Pascal atau segitiga Pascal adalah suatu pola bilangan yang disusun dalam kolom dan baris untuk menjadi bentuk segitiga. Dapat dilihat pada gambar di samping. Bentuk pola bilangan Pascal berbentuk segitiga yang tiap barisnya diawali dan diakhiri dengan 1. Lalu bilangan-bilangan di tengah ini adalah hasil dari penjumlahan dua bilangan di atasnya. Adapun juga rumus untuk menentukan jumlah pada suatu baris bilangan Pascal yaitu 2 pangkat n dikurang 1. Berapakah jumlah baris ke-9 pada pola bilangan Pascal? Jadi, rumus untuk jumlah baris pada pola bilangan Pascal adalah UN sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Karena yang ditanya adalah baris ke-9, maka 2 pangkat 9 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi, jumlah baris ke-9 pada pola bilangan Pascal adalah 256.